Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk video kali ini di part ketiga, kita akan fokus di video pembahasan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya penyusun RKP ini melakukan beberapa kegiatan. Kemarin di video yang part 1 kita sudah membahas poin A sampai B. Kemudian untuk yang kegiatan C itu di part yang kedua. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, yang keempat ini nanti akan kita jelaskan di video yang part ketiga ini, pencermatan ulang dokumen RPJ Desa. Nah, tugasnya siapa ini? Nanti menjadi bagian dari tugas tim penyusun RKP Desa. Jadi di part kedua kemarin kita sudah membahas ini. Sekarang kita membahas pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Nah, sebagaimana yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, itu telah diatur bagaimana caranya eh, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Di pasal berapa? Itu di pasal 38. Jadi, pasal 38 ayat 1, tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya. Nah, kemudian hasil pencermatan tersebut menjadi dasar bagi tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa. Jadi ketika tim penyusun itu sudah mengetahui pagunya, kemarin kan pagu indikatif kan itu memberikan informasi eh, pagu dari pendapatan transfer. Kemudian perakiraan pendapatan asli desa, pendapatan lain, dan perakiraan penerimaan pembiayaan dari SIPA. Itu juga sudah diperkirakan di part yang kedua. Kemudian selanjutnya apa mengetahui program yang masuk desa itu yang di part kedua kemarin. Nah, sekarang di part yang ketiga ini pencermatan ulang RPJM Desa dengan nanti targetnya mencermati skala prioritas untuk tahun berikutnya. Nah, ini saya sudah kasih contohnya. Targetnya itu di pekan kedua, bulan Agustus. Jadi kalau pekan pertama itu tim penyusun membuat laporan tentang pagu indikatif dan daftar program yang masuk ke desa. Pekan yang kedua nanti laporan ke kepala desa yaitu tentang hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Jadi mencermati skala prioritas yang diatur di pasal 38. Nah, lampirannya bagaimana, Pak? Ini saya kasih contoh aja ya. Karena tujuannya adalah untuk mencermati skala prioritas, sebelum kita ke situ, kita harus mengetahui skala prioritas sumber per sumber dana. Misalkan prioritas dana desa. Nah, prioritas dana desa yang 2027 ini biasanya itu akan ada di RUU APBN tahun 2027. Nanti sampai bulan Agustus, silakan dicek di websitenya Kementerian Keuangan.
Kalau misalkan sudah ada RUU APBN 2027, cari pasal yang mengatur prioritas dana desa. Nah, karena video ini dibuat di bulan Juni, sebenarnya ada clue-nya. Clue-nya itu di Perpres nomor 12 tahun 2025 yang mengatur tentang RPJMN tahun 2025 sampai 2029. Yang ini kalau di desa itu kan ada RPJM desa. Kalau di daerah ada namanya RPJM daerah. Nah, kalau di negara itu ada namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, di RPJMN prior, priori, periodenya Bapak Prabowo, Presiden kita, itu ada namanya prioritas nasional yang ketiga, yaitu ini, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kemudian arah kebijakannya ini, nah dari RPJM ini Bapak Ibu, nanti juga akan saya sampaikan ringkasannya karena RPJM ini sangat banyak sekali pasal per pasalnya. Nanti bisa dilihat di Perpres RPJM ini, nanti bisa dilihat di ringkasannya. Nah, ini adalah clue terkait prioritas yang ketiga, tahun ketiga, prioritas nasional yang ketiga. Nah, itu terkait dana desa yang tahun 2027. Karena dana desa itu dari negara, maka nanti mengikuti kebijakan dari negara. Untuk variabelnya, kalau apa, di disesuaikan dengan desa itu terkait infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja, berarti padat karya tunai desa. Di kemungkinan terkait pembangunan infrastruktur, bisa jalan, drainase, lengseng, dan seterusnya. Kemudian digitalisasi. Nah, berarti desa digital ini nanti insya Allah akan masuk prioritas kalau mengacu di RPJMN. Kemudian terkait kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dan pariwisata. Namun, perlu Bapak Ibu ketahui, biar nanti apa lebih detailnya nanti akan tercantum di RUU APBN 2027. Nah, ini yang 2026 ya. Nanti bisa Bapak Ibu mengecek RUU APBN di websitenya Kementerian Keuangan. Nah, biasanya untuk teknisnya itu diatur di melalui Permen Desa. Tapi kalau diatur di Permen Desa itu keluarnya biasanya di akhir tahun. Nah, sedangkan RKP Desa ini kan harus selesai terakhir bulan September. Jadi untuk bocoran yang pertama bisa lihat di Perpres terkait prioritas nasional yang ketiga. Nanti semoga saja sebelum September itu sudah ada RUU APBN 2027. Namun untuk secara umum di Undang-Undang Desa, dana desa itu diprioritaskan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Seperti itu ya. Yang ini yang warna merah ini itu adalah kebijakan negara yang tahun 2026 kemungkinan di 2027 itu akan berubah. Mana yang berubah? Tunggu RUU APBN 2027. Oke, setelah mengetahui skala prioritas dari dana desa, tim penyusun juga perlu menguraikan prioritas dari alokasi dana desa atau ADD. Nah, ADD ini berasal dari daerah. Karena dari daerah, maka
maka harus menyesuaikan dari kebijakan daerah. Apa itu kebijakannya? Yaitu diatur di Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2025. Apabila nanti Perbup ini ada perubahan lagi, ya silakan nanti dicek di JDIH Gresik terkait prioritas penggunaan ADD dan BHP. Jadi BHP atau PBH itu dan ADD itu juga diatur di Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2025. Apa saja Pak alokasi dana desa diprioritaskan? Nah, mulai A sampai H ini Bapak Ibu. Jadi untuk siltap, jaminan sosial, tunjangan kedudukan BPD, kemudian untuk siltap staf desa kalau ada, kemudian penyediaan operasional pemerintahan desa, kemudian prioritas tematik tahunan yang ditetapkan dalam peraturan bupati tentang pedoman pelaksana APBD desa. Ini biasanya keluarnya juga akhir tahun. Kemudian penyelenggaraan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal kalau dana desa itu secara umum kalau di Undang-Undang Desa itu diprioritaskan bidang 2 yaitu pembangunan sama bidang 4 pemberdayaan. Kalau ADD berarti di bidang 1 penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian di Perbup yang sama juga untuk prioritas BHP itu diprioritaskan untuk apa? Tunjangan jabatan, kemudian penyelenggaraan kegiatan lainnya di bidang pembinaan, berarti bidang ketiga. Jadi bidang 1 ADD, bidang 2, 4 itu dana desa, kemudian bidang 3 itu BHP. Itu secara umumnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk BHP ini prioritasnya untuk operasional pemungutan pajak, kemudian prioritas tematik, dan penerimaan lain yang sama untuk kepala desa dan perangkat desa. Nah, untuk yang DLL sama PAD itu bisa digunakan untuk semua bidang, bidang 1 sampai bidang 4. Pak, kalau bidang 5 bagaimana? Bidang 5 nanti masuk karena itu adalah penanggulangan bencana mendesak desa, itu biasanya diatur tersendiri, biasanya kan untuk BLT. Berarti kalau BLT maka eh, menggunakan dana desa seperti itu. Kemudian, nah kalau sudah diketahui prioritasnya, itu enak Bapak Ibu nanti. Nanti tinggal apa? Sesuaikan saja Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk skala prioritas, nah, karena kita sudah mengetahui prioritasnya masing-masing, tinggal kita tentukan kodenya apa, bidangnya apa, sama prioritas pendanaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini nanti bisa panjenengan, ini kan contoh ya Bapak Ibu, menyesuaikan kondisi di desa masing-masing. Silakan saja ya. Untuk analisisnya ini, eh, nah nanti di part selanjutnya Bapak Ibu, oke, kalau tim penyusun itu sudah mengetahui pagu indikatif,
daftar program yang masuk ke desa, kemudian sudah membuat skala prioritas dari dokumen RPJM desa. Nanti di video part keempat, nanti mulailah tim penyusun itu memasak, dalam tanda kutip ya, memasak. Bahasai di awal kita sudah menyiapkan nasi, bumbu, dan lain sebagainya. Nanti di part yang keempat, nanti kita akan membahas tentang penyusunan rancangan RKP Desa dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. Jadi ini masih rancangan RKP ya, bukan rancangan perdesnya, bukan. Tapi masih rancangan RKP-nya. Karena rancangan RKP itu tugasnya tim penyusun. Nanti kalau rancangan perdes RKP itu ada tugasnya lagi. Kan tugasnya tim penyusun ya Bapak Ibu. Tapi ada tugas dari kepala desa. Dari tim penyusun itu membuatnya hanya ini, kegiatannya. Tidak bertugas membuat perdesnya. Nanti perdes tugasnya Pak Kepala Desa. Biasanya kepala desa mendelegasikan atau memerintahkan anak buahnya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, pencermatan ulang dokumen RPJM desa ini tetap memperhatikan dari musyawarah desa yang di part 1, karena di musyawarah desa part 1 itu juga ada kegiatan mencermati ulang dokumen RPJM desa. Jadi ini tapi yang kegiatan dari tim penyusun ini lebih menekankan mana yang lebih prioritas menurut negara dan prioritas menurut desa dan prioritas desanya. Prioritas negara mana, prioritas daerah mana, prioritas desa mana. Nah, itu nanti kan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Oke, sekian itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.